Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Widya Yona Mufliha. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang legenda. Legenda itu memiliki arti sebuah genre dari cerita rakyat yang terdiri atas narasi yang menyampaikan atau menampilkan perbuatan-perbuatan manusia yang diyakini atau dipercayai oleh si pencerita maupun pendengarnya sebagai suatu kisah nyata yang pernah terjadi. Narasi dalam genre ini bisa saja menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan dan memiliki beberapa kualitas tertentu yang membuat ceritanya terdengar seperti nyata. Legenda untuk partisipan aktif dan pasifnya dapat mencakup mukjizat ataupun keajaiban. Legenda dapat bertransformasi dari waktu ke waktu agar tetap terdengar segar dan penting. Banyak legenda beroperasi dalam wilayah ketidakpastian, tidak pernah sepenuhnya dipercayai oleh para pencerita maupun pendengarnya, tetapi juga tidak pernah mentah-mentah diragukan. Legenda terkadang dibedakan dengan mitos karena menyangkut manusia sebagai karakter utamanya, ketimbang dewa-dewi, dan terkadang legenda juga memiliki semacam basis sejarah sedangkan mitos umumnya tidak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang cerita legenda yang berada di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Batu Sangkar. Nah, ada 3 batu yang mengandung cerita legenda di tanah datar ini. Yang pertama ada batu Batikam, batu Angke-Angke, dan batu Basure. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang batu Angke-Angke. Kisah asal-usul batu peramal Angke-Angke, tak semua orang mampu mengangkatnya. Berbicara soal sebuah mitos, biasanya tertuju pada sebuah sosok yang fenomenal. Namun, berbeda dengan mitos yang berkembang di Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Balai Tabuh, tanah datar Batu Sangkar. Di nagari atau desa ini ada mitos soal batu yang bisa meramal nasib seseorang. Batu ini dikenal masyarakat setempat dengan nama batu angke-angke. Dalam bahasa Indonesia, batu angke-angke berarti batu angkat-angkat. Dinamakan demikian karena untuk melakukan peramalan, orang yang ingin mengetahui jawabannya harus mengangkat batu tersebut. Konon, jika orang tersebut dengan mudah mengangkat batu ini ke pangkuannya, maka apa yang ia inginkan oleh orang tersebut akan mudah ia gapai. Akan tetapi, tidak semua orang bisa mengangkat batu tersebut. Bahkan, orang berotot kuat pun belum tentu mampu mengangkatnya. Memang batu ini bukanlah batuan biasa. Bahkan, berat batu ini pun hingga sekarang masih sering berubah-ubah. Sebelum mengangkat batu, seseorang penjaga batu ini akan membimbing wisatawan untuk membaca beberapa bait doa. Menurut beliau, kalau hati dan niatnya bersih, maka batu ini akan mudah diangkat. Batu ini kalau dilihat secara langsung mirip seperti logam kuningan atau tembaga berwarna kuning agak kecoklatan. Pada beberapa bagian terlihat mengelupas berwarna hitam. Jika dilihat sekilas bentuknya mirip punggung kura-kura. Bahkan ada yang menyebut kalau batu angke-angke ini mirip seperti Hajar Aswad yang ada di Ka'bah. Menurut cerita Alfi, generasi ketujuh penjaga batu ini, batu tersebut pertama kali ditemukan oleh Datuk Bandarokayo saat akan memasang tiang rumah. Ceritanya, Datuk Bandarokayo adalah kepala suku kaum Piliang. Suatu hari, Datuk bermimpi didatangi Syekh Ahmad. Dalam mimpinya, Syekh Ahmad berpesan kepada Datuk Bandarokayo mendirikan perkampungan yang sekarang bernama Kampung Palangan. Saat pemancangan tonggak pertama, terjadi hal luar biasa. Tiba-tiba saja saat itu terjadi gempa lokal. Lalu disusul hujan dan panas selama 14 hari 14 malam. Akibat peristiwa itu, masyarakat lalu mengadakan musyawarah. Saat musyawarah terdengar, suara tak biasa berasal dari dalam lubang pemancangan tiang.
Suara tersebut mengatakan kalau terdapat batu bernama batu pendapatan. Suara itu juga berpesan agar batu itu dijaga dengan sangat baik-baik. Batu pendapatan itu yang akhirnya dikenal dengan batu angke-angke saat ini. Nah, jika teman-teman percaya atau penasaran dengan batu tersebut, teman-teman bisa mengunjungi sebuah rumah gadang milik keturunan Datuk Bandarokayo di Nagari Tanjuang, Batu Sangkar, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar. Nah, cukup sekian teman-teman cerita legenda yang saya bawakan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.